Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Jakarta akan memperketat razia masker dalam operasi justisi di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar. Selain itu sejumlah perkantoran juga disidak dan ditemukan masih ada kantor yang mempekerjakan lebih dari 25% karyawannya. Pembatasan sosial berskala besar kembali diterapkan di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta pun menggandeng TNI Polri dalam operasi justisi untuk menertibkan warga agar menggunakan masker. Sejumlah titik operasi justisi pun digelar. Tak sedikit warga terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Mereka pun didata dan disanksi baik sosial ataupun sanksi denda. Pemprov DKI sendiri telah membuat aturan denda progresif bagi yang tidak taat menggunakan masker. Dan kita akan mengintensifkan di 2 pekan ke depan, mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya kondisi sudah lebih baik, sehingga kedisiplinan bisa terjamin. Untuk sanksi individu yang sekali tidak memakai masker akan dihukum 1 jam kerja sosial atau denda Rp250.000. Yang melanggar 2 kali akan disanksi kerja sosial 2 jam atau didenda Rp500.000 dan seterusnya hingga mencapai denda Rp1 juta atau 4 jam sanksi kerja sosial. Namun penerapan denda progresif masih menjadi pertanyaan karena pendataan pelanggaran dicatat secara manual. Tidak ada sistem yang terpusat yang mendata seseorang melanggar protokol kesehatan, sehingga penerapan denda progresif hanya bergantung pada kejujuran warga. Bahkan ada warga yang protes dengan sistem denda yang dinilai tidak mampu mengurangi kasus positif. Bukannya peraturan itu untuk mencari victim gitu, siapa yang bisa didenda gitu. Tetapi untuk mengurangi kasus. Saya tidak mau bayar denda, digerebek 10 orang. Tidak ada perbatasan sosial dari orang pemerintah sendiri. Berarti itu apa maksudnya? PSBB kali ini juga menekankan kerja di rumah atau work from home. Sidak di perkantoran pun digelar seperti di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ternyata ditemukan perusahaan yang masih mempekerjakan lebih dari 25% karyawannya. Petugas pun memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan. Sanksi tegasnya adalah kita akan menutup perusahaan dengan ada sanksi biaya yang ada di Pergub 88. Penerapan PSBB dilakukan karena tingginya kasus positif per hari dan mulai berkurangnya ketersediaan ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang oknum polisi di Surabaya, Jawa Timur marah saat terjaring razia protokol kesehatan. Betul sekali, polisi tersebut tidak terima saat ditindak karena tidak memakai masker saat naik angkot. Seorang oknum polisi marah dan menantang petugas gabungan yang tengah menggelar razia masker di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Senin kemarin. Oknum polisi bernama Denny Agustono ini kedapatan tidak memakai masker saat menaiki angkutan umum. Denny Agustono mengaku berpangkat Aibtu dan bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun Denny berkelit ketika diminta menunjukkan kartu anggotanya. Setelah berdebat panjang, Denny akhirnya mau menunjukkan kartu tanda anggota kepolisiannya. Denny kemudian dibawa ke Provos Polrestabes Surabaya untuk diperiksa. Kan ada penertiban justisi. Di dalam angkot saya cek, ada yang nggak pakai masker, saya turunkan. Yang lawan, nggak mau saya nanti beli, saya turunkan, tetap saya turunkan. Operasi penegakan protokol kesehatan skala besar menyasar warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas. Sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker langsung diberhentikan dan diberikan surat teguran dengan pendataan KTP. KTP disita dan baru bisa diambil 14 hari kemudian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa, petugas gabungan juga menggelar razia masker di Semarang, Jawa Tengah. Ya, seorang pengendara yang kedapatan melanggar tidak mengenakan masker juga cekcok dengan petugas. Ya, kamu jangan sok pinter lah. Nah, saya bukan sok pinter, tapi saya jalan. Udah. Udah nopo saya ini. Udah. Saya ditapuk. Seorang pengendara yang kedapatan tidak mengenakan masker saat mengemudikan mobilnya di kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah terjaring petugas. Saya ditapuk. Saya ditapuk. Tolong ya, minta tolong. Saya ditampar, Pelanggar ini menolak memberikan kartu identitas. Alhasil sempat menyulut emosi salah satu petugas hingga keduanya terlibat adu mulut. Satu ngeyel terus. Saya nggak ngeyel, Pak, lagi baca, Pak. Jenengan tuh ngeyel. Kita dari tadi lihat kok. Jenengan tuh melawan ngeyelnya. Jadi kita Petugas terpaksa bertindak tegas karena masih banyak ditemukan pelanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker. Kedepannya sanksi akan ditambah dengan sanksi tilang. Besok, dari tadi saya sudah koordinasi secara lisan, Bapak Kaslantas memerintahkan anggotanya untuk bisa menilang siapapun yang melanggar, termasuk sekarang ini. Di sebelah sana sudah koordinasi Kabakol sama Kaslantas untuk dilakukan penilangan manakala ada yang menyalahi aturan. Bahkan dalam 2 jam operasi, petugas menyaring 82 pelanggar. Mereka dikenakan sanksi push up, menyapu jalan, hingga penyitaan kartu tanda penduduk. Operasi akan terus digelar mengingat kasus COVID-19 di tanah air semakin meningkat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Nah, ini kalau di ibu kota diberlakukan kembali PSBB, tapi di Provinsi Jawa Barat khususnya Bogor, Depok, dan Bekasi akan melaksanakan pembatasan sosial berskala mikro. Ya, alasannya salah satunya terkait dengan faktor ekonomi. Pemprov Jawa Barat akan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di wilayah penyangga ibu kota. Penerapan PSBM di wilayah Bodebek mempertimbangkan faktor ekonomi serta mendukung kebijakan PSBB DKI Jakarta. Metode PSBM dinilai pas karena bergantung pada kondisi wilayah masing-masing. Aturan daerah semakin ketat jika masuk dalam zona merah. Hal ini mengadopsi kasus Secapa Ade yang hanya menutup kelurahannya tanpa menutup seluruh kota Bandung. Hari ini Ridwan Kamil akan meninjau fasilitas kesehatan di Bogor dan Depok, mengingat kedua wilayah tersebut masuk dalam zona merah. Semua satu suara, semua kompak mendukung DKI. Bedanya di Bodebek pengetatan dilakukan di zona-zona merah, ya sama persis DKI. Kalau merah dikurangi 25% dan lain sebagainya. Tapi karena banyak yang zonanya tidak merah, tentu perlakuannya melakukan PSBM berbasis mikro, yaitu kewilayahan dan komunitas dan lain-lain. Kemudian besok saya akan mengecek fasilitas kesehatan, ya, karena ada yang terukur masih baik seperti Kabupaten Bogor, tapi ada yang sudah mulai naik sekali seperti di Depok. Kita masih menerapkan pembatasan sosial berskala mikro. Dengan istilah-istilah pada setiap wilayah daerah itu berbeda-beda. Kalau di Kota Depok ini pembatasan sosial berskala kampung siaga berbasis RW. Dan ini sekarang pada saat ini misalnya ada 14 mohon maaf, ada berapa tadi Pak? Lupa saya. RW. 93. Berapa? 93. Ada 93 RW di Kota Depok yang jumlahnya 924 RW, ini kita katakan sebagai zona merah dan dilakukan PSKS, pembatasan. Sementara itu pemirsa, pemerintah juga menyiapkan hotel bintang 1 dan 2 sebagai tambahan fasilitas karantina bagi pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan selain di Wisma Atlet. Ya, di Jakarta ada 15 hotel berbintang 3 dan 2 dengan kapasitas 3.000 kamar. Selain Wisma Atlet, pemerintah telah menyiapkan pusat karantina di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Di Jakarta, terdapat 15 hotel bintang 2 dan 3 yang memiliki kapasitas hingga 3.000 orang untuk memfasilitasi pasien COVID-19. Jokowi menyebut pasien dengan gejala ringan atau orang tanpa gejala tidak boleh lakukan isolasi mandiri di rumah karena berpotensi menularkan keluarga. Selain Jakarta, pemerintah juga menyiapkan tempat isolasi bagi pasien tanpa gejala di Ciloto, Balai Pelatihan, Bapelkes, Batam, Semarang, dan Makassar. Pemerintah juga menyiapkan pusat-pusat karantina untuk pasien
dengan gejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri, ini juga penting, yang berpotensi menularkan kepada keluarga. Kita telah bekerja sama dengan Hotel Bintang 1, Bintang 2 untuk menjadi fasilitas karantina. Untuk Hotel Bintang 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Ini bekerja sama dengan jaringan grup Hotel Accor, Novotel, Ibis, dan lain-lain maupun Tausia seperti Haris dan sebagainya. Jumlah hotel ini dapat ditambah menjadi 15-30 hotel jika diperlukan. Di samping itu, hotel-hotel tersebut juga siap membantu pemerintah bila memerlukan hotel untuk Ya, pemirsa, pelaku usaha retail dan pusat perbelanjaan yang tergabung dalam Himpunan Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO cukup khawatir atas pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Ya, dikhawatirkan penerapan kembali PSBB total akan membuat sejumlah pusat perbelanjaan mengalami kesulitan keuangan. Pelaku usaha retail dan pusat perbelanjaan mengaku khawatir dengan penerapan PSBB Jilid 2 di Ibu Kota DKI Jakarta. Pasalnya, saat pemberlakuan PSBB pada awal Maret 2020 lalu, kinerja keuangan pusat perbelanjaan mengalami penurunan hingga 90%. Kemudian, di masa PSBB transisi, geliat bisnis retail di pusat perbelanjaan berangsur-angsur tumbuh. Pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta mulai kemarin diharapkan tidak akan menghentikan minat masyarakat untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan. Sebab penerapan protokol kesehatan di setiap tenan-tenan pusat perbelanjaan telah dilakukan dengan penuh kedisiplinan. Ini akan dikhawatirkan bisa menjadi kendala, terutama masalah ekonomi dan cash flow dari para peritel dan juga dari mall. Seperti kita ketahui, banyak sekali kewajiban yang harus diberikan oleh retail kepada supplier, kepada mall, dan juga kepada para karyawan. Akibatnya kalau ini diberlakukan secara umum, itu mengkhawatirkan sekali kondisi dari masing-masing perusahaan. Pemirsa, dokumen pencalonan 2 kandidat di Pilkada Medan belum penuhi syarat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.